Sobat Ricci semua, kembali lagi di Ricci Bersua. Kenalin, nama aku Tian dan kali ini aku nggak sendirian loh. Boleh kenalan dulu dong yang lainnya. Halo, nama aku Valeri. Kalian bisa panggil aku Vale. Halo semuanya, nama aku Fabiola, biasa dipanggil Feby. Halo, aku Elin. Nah, kita kan udah kenalan semua nih. Jadi hari ini itu kita mau bahas apa sih? Oke, jadi tuh kita bisa kalian lihat ya dari judul kita bakal bahas IPA versus IPS. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai alasan kita masuk jurusan kita sampai kita bakal bahas mengenai stereotip tentang IPA dan IPS. Langsung mulai aja kali ya, kita nggak usah ngobrol-ngobrol lama nih. Iya. Nah, kan kita udah ada jurusan masing-masing nih, IPA sama IPS. Kira-kira boleh tahu nggak sih alasan kalian masuk ke jurusan itu apa? Boleh, Valeri, boleh duluan. Jujur aku nggak ada alasan spesifik kenapa aku masuk jurusan IPS karena saat itu saat dimana Bu Herni kayaknya ya, yang suruh kita pilih jurusan apa yang mau kita masukin, itu aku nggak pikir panjang, aku langsung bilang aku mau masuk IPS dan sekarang aku di sini deh. Terus kalau aku ya, kita ngomongin pengalaman pribadi aja deh. Aku tuh pas awal masuk SMA, kita kan dikasih kayak ada angket penjurusan gitu ya. Jadi kita bisa milih kita mau di IPA atau IPS. Sebenarnya awalnya tuh aku pilih IPS, tapi setelah kita ngisi angket kan kita disuruh juga ada tes psikologi gitu kan. Yang dimana tes itu nunjukin kita cocoknya di IPA atau IPS. Terus akhirnya aku keterimanya jadinya di IPA gitu. Nah, kalau aku sendiri itu ya, aku yang mau alasan masuk IPS ya emang pilihan sendiri ya. Nggak pernah pilih IPA gitu. Karena emang suka sama sejarah aja, jadi gara-gara suka sama sejarah jadi lebih pilih IPS aja daripada IPA. Kalau aku sih gitu. Ya kalau aku sendiri ya, kayaknya gak ada alasan yang spesifik gitu ya. Tapi kayak dari dulu, dari SMP tuh pengen banget nih masuk IPA. Kayaknya gara-gara penasaran gitu, IPA tuh belajarnya gimana-gimana aja sih gitu kan. Terus sama kadang-kadang kan aku suka denger nih orang-orang bilang kalau masuk jurusan IPA tuh gampang gitu masuk jurusan kuliah. Kayak mau masuk ke kedokteran bisa, terus mau masuk ke bisnis bisa, akuntansi bisa gitu kan, gampang gitu kalau mau linjur ya. Dan karena pandangan-pandangan tersebut lah aku jadi kayak tertarik gitu buat masuk IPA. Nah, ngomong-ngomong tentang pandangan itu ya, kalian setuju nggak sih sama statement tadi gitu? Sama kadang kan orang bilang ya, kalau IPS tuh anaknya cenderung lebih nakal, sedangkan kalau anak IPA tuh cenderung lebih pintar dan kalem-kalem gitu. Kalian setuju nggak sih? Kalau aku sih setengah setuju, setengah nggak setuju juga. Untuk yang masalah linjur, emang benar sih ada. Kalian di sini semua pernah ikut webinar yang kampus mempromosiin kampus-kampus mereka kan? Oh iya. Itu nggak tahu, tapi di aku hampir semua kampus yang ngepromosiin, misalkan mereka di jurusan IPS, itu mereka selalu bilang jurusan yang dari jurusan IPA tuh boleh masuk kok ke jurusan ke jurusan mereka yang IPS itu. Tapi kalau misalkan mereka lagi promosiin jurusan yang di IPA mereka, itu tuh mereka selalu bilang kayak, atau bukan selalu sih, tapi kebanyakan ya mostly bilang ini tuh khusus jurusan yang di IPA aja. Jadi aku sebagai yang di jurusan IPS merasa tertinggal gitu loh. Sedih ya. Iya, dan ini tuh secara nggak langsung menurut aku itu membenarkan yang tadi Feby bilang, di mana orang-orang tuh berpikir bahwa anak-anak jurusan IPS cenderung lebih badung, lebih malas, atau mungkin pelajaran yang mereka ambil itu nggak seberat atau nggak sesusah yang jurusan IPA ambil gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Iya. Gimana Iya. menurut kalian? Menurut aku sih kayak 50-50 juga ya, soalnya kan kalau yang masalah linjur itu sih benar banget ya. Kalau kita lihat di universitas-universitas tuh kayak misalnya jurusan kedokteran, jurusan farmasi juga, terus misalnya itu kan buat anak-anak IPA ya, tapi kita sebagai anak IPA juga bisa linjur, kita mau ke akuntansi juga bisa gitu. Tapi kalau anak IPS tuh kayak lebih sulit gitu buat linjur. Terus juga kalau untuk yang anak IPA lebih rajin-rajin, terus anak IPS lebih nakal, kalau itu menurut aku sih kayaknya tergantung orangnya juga ya. Jadi kayak
gak semua anak IPA tuh sangat rajin gitu loh sampai ambis banget. Terus juga gak semua anak IPS tuh kayak nakal-nakal gitu. Ada kok anak IPS yang ambis gitu. Iya, iya. Menurut kamu yang tadi masalah linjur ini sebenarnya anak IPS boleh nggak sih linjur ke IPA, dan kenapa sih anak IPS ini sepertinya kayak disulitkan loh untuk mau linjur ke jurusannya IPA? Iya sih, tapi kayaknya mungkin karena pengaruh pelajaran ya. Soalnya kan kita kita pikir kalau jurusan di universitas tuh kayak banyak hitungan, tapi ada juga yang enggak sih. Tapi kebanyakan yang kayak hitungan-hitungan ya, dan kita itu pelajarin lebih banyak di IPA-nya. Makanya di IPS tuh kan kita nggak pelajarin tentang hitungan lebih mendalam ya. Jadi kayak ilmunya mungkin kurang gitu. Jadi jurusan-jurusan itu tuh nggak mau ambil dari IPS juga. Tapi mungkin kita bisa ambil jurusan tersebut kayak melalui tesnya gitu sih. Tapi di sini kalau misalkan kau bilang karena mungkin IPA banyak hitungannya dan kita di IPS itu lebih sulit di hitungannya karena untuk pindah jurusan. Tapi sebenarnya sama aja kan untuk IPA yang mau pindah jurusan ke IPS, di mana IPS kita lebih mempelajari tentang di sisi sosialnya ya, Iya. of course. Dan misalkan kalian IPA let's say mau pindah ke linjur ke jurusan mungkin ilmu komunikasi, itu kan kalian di IPA kurang mempelajari hal tersebut kan? Apakah itu juga sebenarnya sama dong? Kayak kalian juga struggle di bidang sosial. Kenapa kalian lebih gampang untuk masuk IPS, tapi kita justru susah untuk masuk IPA? Padahal kan sebenarnya juga kita kalau mau belajar ya bisa aja kan gitu. Menurut kalian gimana di sisi IPA? Ya, nggak tahu ya, karena udah dari sananya ya, kayak udah dari dulu anak IPA tuh gampang masuk IPS. Sebenarnya kayaknya nggak ada alasan spesifik gitu ya. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih itu kayak udah jadi budaya dari lama gitu Iya, ya. benar. Udah kayak pemikiran orang dari dulu-dulu gitu. Jadi kayak Iya. mungkin susah diubah juga kalau buat sekarang gitu. Jadi mungkin alasan linjur ini tuh bukan karena pelajarannya ya, tapi mungkin stereotip yang ada. Bisa dibilang seperti itu nggak sih? Iya, karena kalau misalnya menurut aku ya, anak IPA mau linjur pasti juga ada kesusahannya masing-masing. Iya, betul. Aku sering lihat anak IPA tuh kayak kesusahan gitu kan, belajar ekonomi, belajar sosiologi gitu-gitu. Iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong nih kita tentang pelajaran ya. Aku itu kan paling suka belajar tentang sejarah sama ekonomi gitu kan. Kalau sejarah kita belajar tentang masa lalu, sedangkan kalau ekonomi kayak tentang pajak, keuangan lah pokoknya gitu. Nah, kan untung aku suka dua pelajaran itu. Aku juga ada nih pelajaran yang aku nggak suka, kayak contohnya kayak geografi ya. Kalau buat aku nggak suka itu gara-gara kayak kita belajar kayak tentang lapisan bumi aja ya. Nah, aku itu sebenarnya susah banget nangkep pelajarannya gitu. Nah, kalau menurut kalian ada nggak sih pelajaran yang kalian nggak suka dan kalian suka itu apa ya? Jadi gimana nih? Ya udah, aku dulu deh. Aku juga sama kayak kamu, aku suka banget sama ekonomi, aku juga suka sama musik, karena emang dari dulu kan aku sempet les musik juga sampai sekarang, dan menurut aku pelajaran yang diajarin sekarang tuh seru banget juga. Walau jujur aku kurang bisa nyanyi, dan aku berharap kepada Pak Christopher tolong nanti pelajarannya selain nyanyi juga ada ya Pak? Iya sih. Terus kalau untuk yang aku kurang suka itu olahraga. Aku paling gak bisa olahraga. Nilai praktek olahragaku tuh selalu jelek. Iya. Itu yang lompat tali kemarin aku cuma bisa lompat kayak 60 kali dalam 3 menit. Iya. Itu tuh aku udah kayak apa sih? Udah kayak orang sekarat nggak bisa dapat. Mungkin karena udah lama nggak olahraga juga Iya, ya. ya, bisa. itu malu-maluin banget sih itu. Nggak ada orang yang boleh lihat video aku lompat tali. Iya sih. Kalau misalkan kalian yang dari IPA gimana nih? Kalau aku sih pelajaran yang favorit aku mungkin ada dua ya. Kayak ada kimia sama sejarah juga sih, sejarah Indonesia. Jadi aku suka kimia tuh gara-gara mungkin karena masih awal juga ya, aku merasa sih masih gampang-gampang aja gitu. Terus kayak aku bisa mengerti. Terus kalau rasanya kalau udah selesai soalnya tuh kayak bangga banget gitu. Iya, bener banget. Terus juga aku suka sejarah tuh dari SD, jadi aku suka pelajarin kayak penjajahan. Terus juga
reformasi gitu-gitu itu tuh seru banget. Kalau pelajaran yang aku nggak suka mungkin fisika ya, soalnya rumusnya ribet ya. Iya kan? Terus terus juga kayak bingung banget ngapain bola jatuh gitu dihitung gitu Ya, kurang kan. kerjaan ya. Iya. Itu kalian fisika emang sebenarnya hitungannya ikutin rumus sepenuhnya atau emang ada harus mikir-mikir juga nggak sih? Harus mikir terus masukin ke rumus gitu. Oh ya ampun, aduh, saya nggak bisa. Terus mungkin lanjut ke aku ya. Iya. Untuk pelajaran yang gak aku suka tuh sama kayak Alin, aku gak gitu suka sama fisika, kayak gak gitu tertarik lah karena ya alasan tadi tuh susah, dan kita kayak soalnya tuh beragam banget gitu loh, jadi kayak harus mikir banget lah setiap ulangan, apalagi kalau misalnya dapat fisika di pelajaran terakhir itu kayak udah ngantuk, udah capek, udah mau pulang, Bisa ya hitung lagi ya. ya nggak bisa ngitung lagi. Jadi nggak masuk gitu kan ke otak materinya. Iya, iya. Terus untuk pelajaran yang paling aku suka itu musik sama kayak Valerie. Karena aku kayak suka aja gitu sama musik, meskipun ada teori-teorinya tuh yang kayak susah gitu. Kayak misalnya apa sih teori kunci nada C gimana, kunci nada G gimana gitu, Kucing kayak ada gitu. Oh ya. susah banget. Itu di kelas 11 sih dapetnya kayaknya ya. Terus meskipun kata orang-orang gurunya menekan kita banget, bikin kita tertekan, Nah, ya, tapi menurut aku musik sih tetap menarik gitu. Dan meskipun membuat aku tertekan ya, Iya. aku sih gak pernah ngerasa aku salah pilih jurusan gitu, karena emang jurusan kuliah yang mau aku pilih nanti itu berhubungan nih sama jurusan kuliah aku nanti, jurusan IPA gitu. Iya, iya. Kalau kalian gimana, pernah nggak sih ngerasa salah pilih jurusan gitu? Kalau aku dulu nih ya, aku pernah sih ngerasanya, soalnya kan tadi aku masuk IPA tuh kayak gara-gara tes psikologinya kan. Nah, terus aku juga mikir awal-awal nih, kayaknya aku nggak bisa deh gitu ngelewatin kayak fisika, matematika, terus ada kimia juga kan. Aku kayak pikir susah banget nih, jadi aku kayak ngerasa, aduh kayaknya salah jurusan deh, harusnya milih PS aja. Tapi akhirnya aku sekarang udah hampir 10 tahun kan belajar IPA. Terus sekarang sih ngerasanya enjoy-enjoy aja ya. Mungkin sih, kalau menurut yang lain gimana? Tapi oh ya, aku pengen nanya lagi deh. Tapi sebenarnya karena ini kamu dapat IPA karena kamu dipilih untuk masuk situ kan? Iya. Kamu pernah ngerasa nggak sih kayak walaupun kamu sekarang asik-asik aja ya, tapi kayak ada nggak sih kamu ngerasa aduh kenapa Nyesel gitu ya. iya nyesel kayak kenapa nggak dulu aku ituin IPS aja gitu. Pernah sih, jadi kayak akhir-akhir ini sih udah enggak ya, tapi sebelum-sebelum ini kayak pernah kepikiran, tiba-tiba kepikiran gitu, aduh harusnya IPS aja, harusnya aku kayak bilang nih ke Bu Herni kalau aku maunya di IPS. Terus juga rada sakit hati ya, soalnya tiba-tiba dipindahin nih ke IPA, aku kayak ngerasa aduh gimana ya, tapi ya udahlah ya, terima nasib aja sih. Tanpa persetujuan kamu lagi juga ya. Iya gitu sih. Aduh sedih. Kalau Civaleri gak? Aku jujur aku pernah sih kelas 10 sama sebenarnya aku pernah nyesel kayak keputusan aku saat itu bener-bener impulsif banget. Jadi di pertengahan kelas 10 aku sempat mikir kenapa ya aku nggak IPA aja gitu. Masalah yang linjur tadi juga karena orang-orang juga sering banget bilang kalau misalkan yang di IPA tuh lebih gampang loh mau ke jurusan mana aja. Jadi aku sempat mikir seperti itu. Tapi pas kelas 11 aku kan mulai nyari-nyari kan kuliah yang aku mau, terus apa yang aku suka, dan semua itu tuh muternya tuh ya di daerah jurusan IPS semuanya, kecuali mungkin arsitektur ya itu kan IPA. Tapi sisanya semua itu IPS semua, jadi aku merasa ya sebenarnya jurusan yang aku pilih nggak salah juga sih. Kalau menurut aku sih ya aku beda sama yang lain. Aku sih nggak pernah nyesel kayak masuk IPS karena emang dari dulu waktu kalau SMP itu ditanya nanti SMA mau masuk jurusan apa, selalu jawabnya ya IPS, yang gara-gara tadi aku bilang sejarah sama ekonomi aku suka belajar dua itu. Nah ngomong-ngomong tentang nyesel masuk jurusan atau apapun itu, waktu naik ke SMA ada nggak sih kesulitannya waktu milih jurusan gitu? Pas masuk jurusannya ada kesulitan nggak? Mungkin dari Valerie mungkin. Kesulitan seperti apa ya contohnya? Ya kayak misalnya dari pas masuk IPS ada pelajaran yang menurut Civaleri itu kayak aduh ini susah banget gitu loh. Abis itu kayak ketemu sama teman-teman yang baru, berkomunikasinya susah gitu.
Oh, kalau untuk pelajaran seperti aku bilang tadi sih ada tentu yang olahraga gitu-gitu. Terus untuk yang mungkin lebih ke kesulitan yang aku alamin saat sekarang kan. Iya. Em, ada sih tentunya pas kelas 10 hampir semua teman aku, oh enggak, semua teman dekat aku itu masuknya IPA. Di situ aku takut banget kayak gimana ya kalau aku nggak dapet teman, apalagi kan ini online school kan, jadi Iya. susah mau apa ya namanya, bersosialisasi. Sama sih. Iya, aku pengen SKSD, tapi kan kayak kalau misalkan di WA, bayangin gak sih Iya, kalian di kayak chat males banget. iya ini ya ampun, tiba-tiba ada orang yang gak deket, tiba-tiba hai bla. Aneh ya. Ya ampun, itu aku ngerasa banget tuh pas itu. Aku takut banget nggak punya temen. Sama masa online school juga sih, karena kelas 10 kan lagi yang corona banget. Itu aku bener-bener gak bisa beradaptasi. Nilai aku turun ke bawah semuanya. Itu aku stres banget sih. Aku mikir saat itu kelas 11 paling udah PTM lagi. Taunya enggak. Masih sekarang iya sih, tapi pas awal-awal kan enggak kan. Akhirnya aku mikir kayak, kalau misalnya aku bilang aku bakal naikin nilaiku pas PTM mulai, ini aja kita nggak tahu kapan PTM bener-bener 100% 100% itu kapan. Jadi ya udahlah, terima nasip aja. Maksudnya bukan terima nasib aku bakal jelek mulu ya, tapi kayak ya udah gitu, aku harus ngerubah cara aku menghadapi situasi, dan di situ aku mulai lebih serius belajar lagi, dan ya memang nilaiku sekarang udah lumayan naik sih sebenarnya. Perjuangan ya, perjuangan. Iya, perjuangan. Kalau kalian gimana? Ngerasa nggak sih seperti aku rasain pas awal-awal online school gini? Dari aku ya, Mm-mm. emang sih kayak aku merasa pandemi ini kayak menyusahkan banget kita dalam segala hal. Mau bersosialisasi susah, terus kita kadang mau ngechat guru kan juga kayak jadi takut gitu kan, kayak apa ya, Iya. nggak apa ya, kita nggak terlalu kenal gitu kan, Iya, karena betul. nggak bertemu Nggak pernah dengan ketemu langsung. gitu. Iya benar. Terus kita jam pelajarannya juga berkurang banget dibandingkan 2 sampai 3 tahun lalu gitu kan. Kayak Iya. dulu sampai jam 2 gitu, sekarang Iya, sekarang kita kayak sampai jam Gila. 12 doang. iya, jam 12 sudah pulang, udah disuruh pulang nggak bisa main-main sama ngapa-ngapain lagi, teman, ya. kan nggak bisa nongkrong gitu kan. Jadi menurut aku kayak susahnya di situ sih. Terus kayak gak ada buku cetak juga kan, jadi kayak kita harus Iya. benar-benar cari soal latihan sendiri. Iya, betul. Terus pembahasan juga kayak kurang banget deh. Ya. Menurut kamu gimana? Kalau aku sih juga mirip-mirip ya kayak Cikabi sih. Kita kan semua nih angkatan corona gitu kan, jadi kita semua ngerasain PJJ sama online tuh gimana gitu. Terus juga kalau PJJ sama online tuh kayak susah gitu buat nangkep pelajarannya. Terus juga gurunya mungkin rada susah dikomunikasikan gitu loh. Jadi kayak kita mau nanya nih tapi rada susah. Terus kita juga nggak berani juga kalau mau nanya lewat WA sendiri gitu lah. Nah terus benar banget sih tadi yang buku cetak itu. Buku cetak tuh penting banget sih menurut aku. Soalnya kan pembahasannya tuh lebih detail di situ. Terus kita Iya. bisa latihan-latihan juga gitu. Terus juga mungkin kita bisa lihat bab selanjutnya tuh kita bisa pelajarin lebih dulu gitu. Benar-benar. Kalau pendapat aku ya nih terakhir ya, kalau aku sih ya ada beberapa pelajaran mungkin ya kesusahan lah, ditambah lagi kayak waktu kelas 8 semester 2 itu kan udah mulai PJJ gitu, sampai sekarang ini baru masuk lagi. Jadi waktu masuk SMA itu banyak temen dekat yang pindah ke pindah ke IPA gitu loh. Jadi kebanyakan teman-teman baru gitu, nggak baru-baru banget sih kenal, tapi sekedar ya say hi doang gitu, nggak ngobrol bareng, bercanda-bercanda. Nah ya aku sih kesusahannya sih cuma di situ doang ya, kalau aku sih gitu. Tapi kalau sekarang udah bisa bergaul. Sekarang sih udah bisa ya, soalnya udah mulai PTM lagi kan gitu, udah mulai ketemu bercanda-bercanda, jadi udah mulai normal lagi. Itu saat kamu online, tadi kamu bilang kan kamu agak kesulitan juga ya, Iya. cari teman. Itu akhirnya kamu dapetin teman pas online itu gimana? Ya kayak misalnya waktu kalau ada kerja kelompok gitu, ya tiba-tiba kayak sampai sekarang itu kayak tetap ngobrol aja, jadi deket gitu loh. Kalau aku sih gitu. Iya, iya. Ya, sebenarnya pembahasan kita udah sampai sini sih, karena waktu kita juga udah habis. Iya, Sedih iya. banget. Tapi nggak nyangka loh kita ngobrol-ngobrol gini udah hampir 20 menit loh.
20 menit Lama juga ya. Lumayan lama. keras loh. Soalnya tadi mikirnya tuh baru mulai perasaan. Kayak baru Iya mulai kan, ya. bener kan. Iya. Padahal kalau pembahasannya kita lanjutin bisa sampai besok kali ya. Iya, soalnya ya udah hari Eh guys, tunggu dulu nih. Kita ada surprise buat kalian. Kita bakal adain cerdas cermat buat kalian. Wah. oh my god. Nih, boleh diambil masing-masing. Tadi kan gambar parah banget. Nih. Oke. Gak bisa. Udah kamu aja yang kerjain. Oke deh. Pertanyaan pertama. Ini aku bisa lihat sih. Oh iya, ini ya, Gimana ya? ngumpet-ngumpet ya. Oh iya benar. Mulai ya, pertanyaan pertama Tunggu, nih. tunggu. Kita masih persiapan. Oke, baik. Gimana nih? Kelihatan juga dong. Iya. Oh, nggak bisa baca kan kalau begini. Mulai ya. Nomor 1 nih. Siapa wakil presiden Joko Widodo periode pertama? Oh, ini terakhir-terakhir baru dibahas deh. Tulisnya yang gedean ya, tulisnya yang gedean. Yang gede, yang gede. Yang gede. Oh, gede ya? Iya. Ini cepet-cepetan. Nanti dikasih lihat ya. Oh. Mm-mm. Udah? Udah. 1, 2, 3. Ini kan. Wih, bener ya dua-duanya Yusuf kalah. Sebenarnya aku lupa tau. Dia tuh Sama. untung dia ingat. Iya. Oke, Kita di kayak- pertanyaan kedua nih hitungan ya. Fokus nih. Didengerin, baik-baik. 20 ditambah 50, ditambah 30, ditambah 10, ditambah 2, ditambah 25, dibagi 5. Boleh dulu, boleh dulu. Diulang ya, sekali lagi ya. 20 ditambah 50, ditambah 30, ditambah 10, ditambah 2, ditambah 25, dibagi 5. Lu 7,4. Iya, iya. Udah. Udah nih. Ya. Kita masih ini ya. Aduh. Gue lupa pembagian. Oh iya ya, astaga. Gue lupa lo cara pembagian begini. Iya loh. Gimana sih? Ayo. Itu langsung gitu loh. Oh, iya ya. Ini ada berapa kemberhasilan terdekat? 5 detik lagi ya. Sisanya 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, tunjukin. Berapa? 27,4. Yang benar? Berapa? 107. Yang benar? Bagi ujiannya bagi dulu ya. Iya loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, pertanyaan nomor 3. Lanjutkan lagu daerah berikut ini. Kicir-kicir ini lagunya. Lagu lama dari Petak. Tulis. Coba cobain. Udah? 1, 2, 3. Sabar, ini belum selesai nulis ya. Yang ini apa nih? Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Sama tapi kecil. Sama ya, oke bener nih. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Keempat nih. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa adalah Ayo. ini harus kita. Lupa. Eh, Apa ya?
Gak ada clue nih. Nggak ada. Nggak ada. Pengetahuan umum. Belakangnya ada Apa ya? Kok lupa sih? Apa ya? Oke, kita kasih clue ya. Depannya Ayo, tulis dulu. Jangan kasih dulu. Tapi lupa. Depannya Ayo. Tadi tapi nggak yakin. Aduh. Kita kasih waktu ya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Seismograf ini. Seismograf. Benar. Detik terakhir baru ini loh dia. Keren banget. Lu basicnya masih dengar. Oke, pertanyaan kelima. Sebutkan sila kedua dari Pancasila. Ayo, kalau nggak tahu, Kalau nggak tahu sih, Wah. parah banget sih. Ya, dah. Nah, 1, 2, 3. Manusia yang adil beradab. Manusia yang adil beradab. Benar. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. nih. Hewan yang bisa hidup di darat dan di air disebut. Aduh. Aduh, gampang banget nih. 1, 2, 3. Amfibi, benar. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa gunung tertinggi di dunia? Gunung tertinggi. iya bener ya. Bener kan? Yuk, silakan. 1, 2, 3. Everest. Everest. Benar. Benar. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Warna merah pada bendera Indonesia memiliki arti? Apa ya? Harus benar loh. Ini berapa kata ini? Oh, rahasia dong. Dipikir-pikir dulu dong. Kok ketik sih, tulis aja. Kalau salah kayaknya kita gak salah sendiri sih. Nggak yakin. Dah, oke. 3, 2, 1. Ini cuma darah. Teman darah. Berani, ini benar. Benar. No. Oke, pertanyaan ke-9. Teks proklamasi ditulis dan diketik oleh Oke. Udah belum nih? Kita udah nunjukin ini. Boleh ditunjukin? Ya. Sayuti Malik. Sayuti Malik. Benar, dua-duanya ya. Udah dong. Oke, pertanyaan ke-10. Organ yang berfungsi untuk memompa darah disebut. Cepet banget tuh. Ini apa? Jantung. Jantung. Ini Jantung. jantung. Benar. Hanya berapa sih pertanyaannya? Pertanyaannya ada. Oke banget, gila. Kita Oke deh. Jadi kita udah punya pemenangnya ya. Pemenangnya adalah IPA. Aku mau protes ini. Apa? Kan ada beberapa yang kita tulis lebih cepat ya. Iya. Kan bukan tentang cepet-cepetan, tapi bener enggaknya itu jawabannya. No, iya. Udah, kita kasih soal bonus gimana? Bonus nih, mau nggak nih? Bonus soal ya. 3 jam, 3. Oke, 3. Waduh, susah. 5 deh. 3 aja. kita salah mokat tuh. Nggak apa-apa, biarin. Siapa tahu kita 5 benar. Ya. Pertanyaan pertama. Apa tema podcast Ricci Bersua episode 3? 3. Hah? Apa ya? Ayo. Ini ada 2 part. Nggak tahu. Tanya ya, apa yang gue tanya ya? Ayo, yang ketiga nih. Tapi, ya ampun, bodoh saya. Yang pertama. Juga sudah tahu. Yang pertama. Oh iya. Aku tahu nih, tapi lupa. Aku tahu tentang apa sih? Ayo, tentang apa? Bentar. Kasih waktu ya. Cepet-cepetan nggak sih? Dan nih. Bentar. Cepet-cepetan nggak sih? 5 detik lagi, 5 detik ya, 5. Ya udah, kita nyerah aja. Yakin? Kita mau coba dulu. Sesuai. 3. Iya dong. Atau enggak apa gitu yang diingat?
temanya kan. Temanya ya, bukan judulnya. Temanya. Ayo. Siap, fungsinya benar. Iya, itu Harus benar. Harusnya benar. Oh, iya. Yang 5 itu. detik. Iya, itu. Tapi kita juga salah. Baik, ini kayak 5, 4, 3, 2, 1. Tunjukin. Tunjukin apa? Ini apa? Percintaan. Percintaan. insecurity. Yang benar adalah percintaan. Oh my god. Ada baik. Oke, pertanyaan bonus yang kedua ya nih. Nih, dengerin baik-baik ya. Kira-kira berapa jumlah subscriber dari YouTube Sekolah Katolik Cici 1? Terdekat. Iya, yang Paling terdekat, mendekati, yang yang benar. paling mendekati, yang paling benar. Kayaknya segini ya. Kemarin Mungkin atau enggak itu segini. Tapi seingat gue sih segini. HP gue di bawah nih. Nggak boleh dong. Ini boleh kayak kiraan-kiraan. Iya, Ya, iya, range-nya yang paling lah. dekat yang benar. Nggak boleh nyontek ya. Aduh. Benar gak ya? Tapi Benar. Oke, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tolong diperlihatkan berapa? 400-an. 400. Ini 300, 400. 400 berapa dong? Nggak boleh gitu. Emang iya? Oke, ini 300 sampai 400-an. Ini 400. 400. 400-an. Iya. Oke, yang benar adalah Ya. IPS 400-an. jumlah subscriber dari Oke, jumlah subscriber yang benar itu adalah 476. Oke, pertanyaan bonus terakhir nih ya. Kita harus bener bonus terakhir nih. Oke. Siapa narasumber dari podcast Ricci Bersua episode 4? Ayo. Cepet banget. Udah pasti benar. 1, 2, 3. Pak Hokom. Oke. Jadi pemenangnya adalah Ito. Gue nggak terima kemarin. Ya guys, jadi segini aja nih podcast Ricci Bersua episode 5. Padahal masih banyak. Kita masih mau seru-seruan Aku masih lagi. nggak terima aku kalah. Aku masih Yang gara-gara itu kan tadi kalah tuh. Kita harus sportif dong. Yang enggak yang kerjain tambah duluan gitu loh. Iya. Aduh, Padahal mestinya bagi dulu. Iya. Baru ngeh. gue juga nggak bisa. Gue beneran nggak bisa pembagian coret. Ya udah itu aja hari ini podcast kita. Terima kasih sudah menonton dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.